hu ahad, hu ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan turini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Suatu salawat yang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpan Raya, Jalan Sutoyo samping TPT Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Ayu Tami Banjarmasin. Di rumah makan Elok Bersamo, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Jalan Berhitung Darat Banjarmasin. Di rumah makan Denai seberang Masjid Agung, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di rumah makan Pagaruyo, Jalan Bumi Mas Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umay bakok motor, sedia jual beli mobil dan motor. Di Jalan Simpang Berhitung, Gang Berita Banjarmasin. Ada jual gunut, ada nasyariah. Di seberang masjid Kampung Sasirangan Banjarmasin. Muntoko rasam jualan pancarekena di Pasar Pasir Mas Banjarmasin. Kalau agen jual komputer, Wicom di Banjarbaru dan Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umay kurang panjang, si anak wanggalu Banjar. Balang tanpa duduk belajar di Majlis Nurullah Banjarmasin belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan tughnini biha Amin amin ya Allah. bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah. Ujar Nabi Sayyidul Mustafa, belajar satu bab ilmu agama, Bapak dilat 1000 rakaat, gonolnya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. sholatan tughnini biha Bil ilmi Amin ya Allah. wa ala alihi wa
sahbihi wasallim. Ulun doakan pian sampai wusul mengenal Allah wan Rasulullah. Ulun doakan pian bertemuan lawan Nabi Muhammad. Pasti pian jadi imam benar, pasti pian jadi imam benar. Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammad. sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah masul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa bi kitabihi Jalalatul Qadir wal Gunyah insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allah memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah muliakan kita, diluaskannya rezeki kepada hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita. Melewatinya pula mudah-mudahan Allah selalu membukakan hijab bagi kita sehingga kita dapat musyahadah kepada Allah Azza wa Jalla dan makin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jalalatul Qadir, dalam Jalalatul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata. Jadi kesimpulannya tadi aku kira kisahnya lah dalam Fathur Rabbani. Dalam Fathur Rabbani tadi kisahnya camkan di hati untuk akhirat bersama Allah aja dengan marifat musyahadah kepada Allah aja tetap terus akan mangkat piring bismillah, mangkat gayung bismillah, bercuci piring bismillah, nimung anak bismillah, Allah senyan. Makanya doa Nabi itu kan wabika amsaitu wabika asbahtu wabika amsai, aku bersama engkau ya Allah pada pagi hari, berpagi-pagi aku bersama engkau, bersore-sore aku bersama. Nah itu ma'rifat, musyahadahkan sifat Allah sambil menimung anak, disayangi anak, maka itu adalah tampaknya kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya Allah. Terus kita menyadari hidup kita ini miskin, misalnya susah, ma'rifatilah, dimarifati kemiskinan kita itu, kesusahan kita sebagai hadiah dari Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, riwayat hadis itu yang mendengar kelak dalam kitab At-Tazkirah. Ya kelak, ulun pang guru, ulun ini sugih juga, guru di kampung ulun pang penyuginya kayak apa? Nah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini murni rezeki, bukan menjadikan kita dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Gunakan harta itu untuk kebaikan, gunakan untuk sedekah, untuk amal-amal akhirat kita. Banyak ada kurang perbanyak, tambah supaya kita tidak tergolong kelompok yang orang-orang tadi dibiarkan Allah sedikit aja kebaikan dibalas Allah berlipat-lipat seperti luasnya rezeki. Naudzubillah min. Nah, itu bila kita ma'rifatullah paham kita situ tak. Nah, Masya Allah. Dalam kitab Jalalatul Qadir, alaikum bihibji sholawatil khamsi bimawaqi'iha. Hendaklah kalian memelihara sholat 5 waktu bimawaqi'iha,
yaitu pada tepat waktu-waktu yang ditentukan. Yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i itu kewajiban muasya namanya, yaitu kewajiban berdasarkan waktu. Isya, dari waktu Isya sampai sebelum terbit fajar, itu muasya namanya. Kemudian dari subuh sampai jam berapa nanti, kira-kira jam 6 lah lewat sedikit, itu muasya. Wahfiz hududas syar'i jami ahad, maka peliharalah batas-batas syar'i. Makan kodok misalnya, kalau itu diharamkan jangan dicoba-coba makan kodok, ya kelak. Makan kepiting, wah maka suka banget guru aja makan kepiting. Cari rajungan halal, kepiting jangan. Apa bedanya rajungan lawan kepiting? Bagian tamben tahulah, dalam kitab fikih rajungan tuh lemah tubuhnya di belakang, kalaunya kepiting tuh keras. Kalau rajungan tuh dinaikkan ke tabingnya mati, tapi kalau kepitingnya kada mati. Nah itu dalam mazhab Syafi'i lah. Pelihara batas-batas syariat. Bini orang tetap bini orang, jangan pangrasa bini seorang. Nah itu sama juga telah. Ija ada itu mulfard. Apabila engkau menunaikan fardu, panqalibu ilan nafli. Cobalah kamu juga mengerjakan nang sunat-sunat. Sudah kawan nang wajib 5 waktu, cobai pulang jerseh nang wajib-wajib. Alaikum bil azimah, hendaklah engkau mengamalkan azimah. Azimah itu lain azimat nang itu lain. Azimah itu sesuatu yang ditetapkan perintah Allah dalam agama kamu. Misalnya sholat 5 waktu, sholat 5, meskipun sholat 5 waktu itu bila tidak sempat dikerjakan, misalnya johor tidak sempat dikerjakan, maka boleh mengkodo sholat itu. Itu namanya ruksah. Mengkodo itu ruksah. Nah, kamu usahakan jerseh melakukan azimah, jangan ruksah. Kenapa? Ruksah itu kan keringanan. Yalah, kalau bisa azimah itu yang kamu tekadkan hati. Jangan ruksah, karena biasa kena ringan itu, lalu kena pemalas sholat. Nah, wal iradi anir ruksa, hendaklah kamu tidak mengerjakan yang ruksa. Usahakan, kecuali terpaksa benar. Dosa teguring ya pak, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tertidur kayak pak, yalah. Contoh lagi azimah itu perintah Allah. Sholat dalam perjalanan itu boleh menjamak, ringan kan? Amun kawa pindah santai aja. Ya kah, tidak begitu musyakah dalam perjalanan itu mengerjakan seperti biasa 5 waktu, johor, asar. Kerjakan ya johor, asar 4 rakaat. Iyalah. Wah, kita ini perlu jamanya. Pada waktu santai benar, pusing gak ada juga. Di mobil orang juga nang menyupir, lain kita juga yang nyupir, ya kah? Jadi santai-santai, sholat seperti biasa. Itu azimah namanya. Man lazima ruksah. Nah, siapa yang melazimkan ruksata wa tarkal azimah, dan meninggalkan azimah, khifun alaihi min halaki dini, dikhawatirkan agamanya jadi rusak. Jadi saya khawatir agamanya jadi rusak, karena makin koler terus. Nah ya pak, jadi akhirnya jadi peragu dalam agama. Kayak Palu juga pas bekerja di wadah orang, dipanggil oleh perusahaan, jadi jar direktur pemeriksanya nih, gaji kamu nak berapa jar? Bu, jadi jar Palu ini berpikir, kalau disambat kena dikatakan, kalau kehalusan kena kehalusan, atau kalau kebesarannya Palu. Jadi akhirnya Palu karena bingung, akhirnya memutuskan cepat-cepat Palu. Kayak pak, gajinya berapa hendak jarano? Saya ini pak, kalau saya sebut nanti kalau kebesaran tidak diterima saya, atau kekecilan tidak diterima juga. Terus berapa jar yang tanya di perusahaan, samakan non bapak aja deh gajinya jar. Ujar direktur ini mbak jar, nasib juanya bekerja nak itu samakan non direktur. Sudah apa kabar?
Ya kah? Nah, menganggap enteng orang lain. Jadi kita biasa menganggap enteng, akhirnya ya tadi tuh nanti enteng juga. Jadi nanti bahayanya enteng juga, malaikat majab kita lah. Nah, al-azimatu lirijali li'annaha rukubil aqtar wal ausyaki wal amar war ruksatu lisibyani wa niswani li'annaha ashalu. Al-azimah itu cocok bagi seorang laki-laki, ya kan? Ar-rukub yaitu li'anha, karena dia merupakan seperti kendaraan yang banyak tantangan kekhawatirannya, banyak tantangan yang menjadikan gambaran seorang laki-laki jasa. War-ruksa, sedangkan ruksa itu seperti anak-anak dan wanita, ya kelak dia diberikan Tuhan kemudahan. Contohnya wanita itu ada haid, ya kelak haid itu menjadikan dia ruksah, tapi dia tidak ada pilihan. Haid kayak apa? Kawalah di apa-apain nggak bisa. Yang namanya haid ya lah. Perempuan beranak kayak apa? Mau tidak mau beranak. Hah? Lakian bang aku nggak beranak. Dakot. Ya lah. Nah kalau lakian suka-suka mencari ruksah, berarti lakian sama seperti perempuan hendak punya anak. Kalau wanita wajar aja ingin punya anak, ya lah. Nah seperti itu maksudnya. Ada dikisahkan di sini kisah, kalau kalian berada pisopi di dalam sop sembahyang, utamakan azimahnya. Sop yang paling bagus adalah sop awal. Ya gulam, alaika bisofil awal, fa innahu sopur jali wasujan. Karena sop awal itu menggambarkan seorang laki-laki yang kuat, wasujan, dan laki-laki yang pemberani. Wa fariki sofil akhir, sofal akhir, tinggalkan sop yang akhir. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya sopul ajban, sop terakhir itu sop penakut. Wah, engkau sop di muka aja saya, ya kah? Istaqdim hajan nafsu wa audahal azimah. Kembalikan, dahulukanlah agar dirimu itu menjadi kuat mengambil yang azimah di sab yang pertama. Fa innaha mahamalatha tathamalah. Siapa yang membawanya maka dia menjadi kuat. Nah, jadi jangan biasalah kalau kau berdiri aja, jangan bila berdiri pakai tongkat misalnya, ya lah. Nah, akhirnya malas nanti berdiri sendiri pakai tongkat terus. Iyalah. Nah, kau perumahan pakai kendaraan yang lah padahal dekat aja. Kada mau berjalan, akhirnya malas karena ke perumahan, ditinggalkan perumahan yang lah. Nah, jadi itu maksudnya seperti itu. Nah, kadang makan itu ujar saya, makan juga membahayakan. Makan terlalu kenyang menjadikan kamu malas. Nah, menjadikan kamu malas. Tetapi berbeda dengan Imam Sufyan As-Tsauri. Wa kana Imam Sufyan As-Tsauri kasiru taat kasiru sabar. Beliau makin kenyang makin banyak taatnya. Nah, itu Imam Tsauri. Nah, kenapa Sidin? Karena Imam Tsauri ini, Sidin menghukum diri Sidin pintar. Nah, pintar menghukum, kecuali Anda juga pintar menghukum diri Anda. Nah, itu kan. Beliau bila kanyang, beliau makin rajin beribadat. Nah, kalau kita makin kanyang, makin koler, ya kalalah. Nah, itu kita ini. Summa yakunu ilal ibadati, fa yakuzu minha hajjan wafiran. An ba'din annahu qala. Orang-orang melihat raaitu Sufyan beliau sembahyang dan berulang-ulang Sidin sembahyang, wa baqa hatta rahmatahu. Beliau pun menangis sambil menangis sembahyang itu. Habis sembahyang Sidin berwirid, pulang sembahyang lagi, wirid lagi, menangis. Lama makin kenyang Sidin, dijamu orang makin banyak jamuannya. Balik ke rumah Sidin makin banyak sembahyang. Nah, subhanallah. Nah, itu orang yang bisa mengatur diri. Silakan Anda bisa mengerjakan yang ruksah tadi, silakan. Tapi harus seperti Sufyan Tsauri. Ya lah. Karena bilanya apa itu? Melakukan perjalanan sholat ruksah, sholat menjamak, ya, bagus menjamak. Tapi karena pas di rumah dibalas, mengerjakan sembahyang sunat, banyak mengerjakan sembahyang sunat lain, sholat duha banyak, ya kah?
Nah, seperti Sufyan as-Tsauri. Nah, itu. Jadi, di mana itu? Itu mendidik diri kita supaya kita benar-benar lawan Tuhan itu ingin menghibah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dikisahkan, ini dikisahkan bagaimana betapa penting hati itu kepada Allah lah. Betapa penting hati itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dalam kitab Uyunul Hikayat ya. Adalah kitab Uyunul Hikayat. Nah, ini ada. Dalam Uyunul Hikayat. Nah, kita batasi dulu. Anil Mubarak Ibnu Padolah Anil Hasan qala kanat sajaratun tu'badu min dunillahi. Ada satu hari sebuah pohon itu disembah orang, diletak orang sesaji banyak. Nah, jelasnya kayaknya orang beribadah di pohon tuh. Faja'a ilaiha rajulun. Waktu itu datanglah seorang pemuda. Faqala la aqta'anna hadhihi sajarah. Aku akan potong pohon ini karena ini adalah menyebabkan orang menyembah-nyembah ke pohon. Meminta hajat-hajat ke pohon ini bahaya nih. Jaga kuburan tuh bisa kok apa? Dia Pak. Nak dia apa kuburan nak dibongkar nih. Ini bisa sirik orang nih, ujar pemuda itu. Faja layak ta'an godaban lillah. Dia marahnya karena Allah. Wah, marahnya karena palaqaihu syaitan fi suratil insan. Tiba-tiba datanglah setan seperti manusia. Dalam riwayat lain, kalau Imam Al-Ghazali meriwayatkan ini dalam Ihya Ulumuddin, terjadi perkelahian antara setan dengan pemuda itu. Kalah setan. Dan itu dalam Ihya Ulumuddin. Kalau di sini tidak ada berkelahi, cuma berdebat. Pokola ma turidu, ujar setan. Setelah anggap aja sudah berkelahi, kalah setannya. Ma turidu, apa yang kau inginkan? Qala uridu aqta'a hajihi sajarah allati tu'badu min dunillah. Aku ingin memotong pohon ini karena pohon ini sudah dijadikan sesembahan kayaknya. Yakah aja setan. Coba pikir-pikir aja setan nih. Pikir-pikir pang aja setan. Qala ija anta lam ta'budha fama yadurruka min abdiha. Kalau orang menyembah pohon ini, andaikan orang menyembah apa sih ruginya bagimu? Ya lah, ujar setan ini membujuk-bujuk. Qala la aqta'anha. Tidak bisa, pokoknya aku tebang pohon ini. Takutan lagi setan nih. Paqala lahu setan hal laka bima huwa khairun min jalika. Nih ada kita nego dulu apa jar pemuda itu. Ini ada cara yang lain apa jar setan. Kamu, ujar setan, la taqatta'ha, janganlah engkau potong pohon itu. Walaka dinara, nanti akan aku berikan dinar kepadamu. Pak, kulla yaumin, tiap hari. Wis ija asbahta inda wasadatka. Nanti setiap pagi hari kamu bangun, ada di depan kamu sembahyang, nanti sudah 2 dinar. 2 dinar. Paman, siapa yang menjamin paman li jarika? Siapa yang menjamin itu? Jar setan dari itu. Nyembah manusia. Kisah kayak orang sugih kan? Aku yang menjamin. 2 dinar. 1 dinar itu sama lawan 5,4 gram lah. Kalau 2 dinar kira-kira berapa? 10 lah. 11 dinar lah ya lah. 10 dinar 10 gram. 10 gram segram berapa? Hah? 2 juta. Parak 2 juta kali 10 20 jutaan duit sehari. Kabar siapa yang tidak tertarik? Ya Pak, siapa yang tidak tertarik? Maka yang terjadi apa? Beberapa hari dasar pas bangun 2 dinar ada, 2 dinar ada. Masya Allah, sugih yang pemuda itu tuh. Nah, bila sugih lamahnya. Sekalinya beberapa hari kemudian tidak ada lagi duit 2 dinar tuh, nggak ada lagi.
Pah, ja pemuda nih ku potong aja dah anu nih apa pohon tuh, didatanginya lah pohon itu, dibawanya apa kapak, enggak kapak, ini gak ada depan menjelaskan sini kapak. Nak dipotong, soalnya datang nang setan menyerupa manusia, dia bisa aja ya bakalahi, kalah pemuda dari itu. Nah kalau dalam Ihya Ulumuddin, kalau sini terjadi perdebatan. Akhirnya pemuda ini kalah dengannya. Bertanyalah pemuda ini. Fadarabah bil arnah, ya dipukullah fajahaba liyaqta'aha, maka dia pun disuruh pergi untuk memotong itu. Fadarabah bil ardi faqala tadri man ana, siapa aku? Kamu tahu lah ajar setan, aku ini siapa? Aku ini setan. Nah, aku ini setan, jangan main-main kamu. Jita awalam marratin ghadaban lillah, pada awal pertama kali engkau datang itu karena Allah, kau marah karena Allah. Tapi sekarang al-an palam yakun li alaika sabil, aku tahu jalan nikam ini sudah duit jualnya. Nah, para batuka bidinarin, kamu mengharap 2 dinar itu. Fataraktaha, lalu engkau tinggalkan memotong pohon itu. Sekarang kau datang melawanku, kalah kamu sudah, karena sudah tidak ikhlas lagi kepada Allah. Nah ini kembali kepada hikmah daripada lil ma'rifah. Ma'rifah itu selalu penting dalam hidup kita, di mana ma'rifah itu tawajuh hati kita semata-mata karena Allah aja wa jalla. Berdoa lantuan, silahkan dia berdoa. Doa itu urusan meminta kepada Allah. Ya Allah, kayakan hamba sebagaimana engkau mengayakan Nabi Sulaiman, kayakan hamba seperti Nabi Sulaiman. Tidak jadi masalah, terserah Allah memberi. Tapi tawajuh hati kita hanya kepada Allah. Yang bisa memberikan itu hanya Allah, tidak ada manusia. Itu marifahnya. Nang tawajuh kepada Allah tadi itu nang marifahnya. Soal minta terserah aja. Hendak beri hamba ya Allah dunia dan sisinya, tidak jadi masalah. Nabi Sulaiman berkata pada doanya, Rabbi habli mulkan la min ba'di. Tidak jadi masalah permintaan, ya kah? Rabbi anugerahi aku mulkan, kerajaan yang tidak ada sesudahku. Wis, ayo, pian gue meminta apa aja silahkan, bebas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting tawajuhmu. Tawajuh itu ma'rifatullah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan aku meminta ini mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menjohirkan ibadahku, menjohirkan pengabdianku kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan menjohirkan makna Allah as-samad, di mana segala sesuatu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Pian mudahan pian luas rezeki, diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalatu wassalam ya naji Allah salawatullahi wassalamuhu tubarikuna biha jami'al haya wa badal mamat. Ulangi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alayka ya naji Allah salawatullah wassalamu salatan tubarikuna biha jami'al haya wa ba'dal mamat. Assalamu alaika ya arhamaqal
khalqillah wa rahmatullahi as-salatu alaika ya aslaha khalqillah salawatullahi wa salamuhu salatan tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqam wal afati wal